Kilas balik gol Bentancur dan Ronaldo versus Udinese di 2018. Malam ini, Juventus akan memulai kampanye Serie A mereka dengan pertemuan melawan Udinese di Dacia Arena. Akun Twitter resmi klub mengenang beberapa kenangan masa lalu klub yang paling membahagiakan di Udinese, termasuk sebuah kontes dari Oktober 2018. Dalam waktu 4 menit, Rodrigo Bentancur dan Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol untuk memastikan kemenangan 2-0 bagi tim asuhan Max Allegri. Pemain Uruguay itu menanduk umpan silang Cancelo sementara superstar Portugal itu melepaskan tembakannya melewati kiper. Direktur Frosinone menegaskan ketertarikannya pada pemain muda Juventus, "Kami menyukainya." Dengan hampir 10 hari tersisa sebelum pasar ditutup, Juventus masih berusaha memangkas skuad. Karena kurangnya komitmen Eropa, Max Allegri lebih memilih untuk memiliki skuad yang relatif kecil. Untuk bagiannya, Caio Jorge bisa kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain jika dia bertahan di Turin musim depan. Pemain berusia 21 tahun itu baru saja kembali beraksi setelah absen selama 18 bulan. Pemain Brasil itu mengalami cedera parah pada Februari 2022 yang menghentikan kemajuan karirnya. Namun demikian, striker muda ini bertekad untuk menebus waktu yang hilang dan telah menunjukkan kilasan kecemerlangannya dalam pertandingan persahabatan baru-baru ini melawan Juventus Next Gen. Bianconeri bisa terbuka untuk perpindahan pinjaman yang memungkinkan pemain mengumpulkan waktu bermain yang berharga. Seperti yang kami laporkan kemarin, Juventus telah menerima proposal pinjaman dari Frosinone untuk Caio Jorge. Serie A yang baru dipromosikan masih mencari untuk meningkatkan peringkat mereka dalam upaya untuk menghindari kembali cepat ke kasta kedua. Sementara itu, Direktur Olahraga Frosinone Guido Angelozzi mengonfirmasi ketertarikan klub pada jasa pemain Brasil itu. Caio Jorge adalah pemain yang kami minati. Kami menyukainya, akui ofisial Frosinone seperti dilansir Tuttosport. Mari kita lihat apakah kita bisa membawanya ke Frosinone. Itu tidak mudah karena dia pemain penting, tapi kami percaya diri karena kami adalah tim muda, dengan pelatih hebat dan proyek yang menjanjikan. Canarini kalah dalam pertandingan pembukaan Serie A mereka melawan juara bertahan Napoli dengan hasil 1-3. Juventus versus Udinese formasi terbaru pembuka Serie A. Malam ini, Juventus akan meluncurkan kampanye Serie A mereka dengan pertandingan tandang melawan Udinese. Pasukan Max Allegri akan berusaha untuk memulai dengan kaki kanan, mengumpulkan 3 poin dari awal. Jadi bagaimana kedua belah pihak berbaris? Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus akan mengadopsi formasi 3-5-2 yang menampilkan lini belakang yang semuanya pemain Brasil. Sementara beberapa telah mengidentifikasi Federico Gatti sebagai favorit untuk memulai di belakang, Alexandro tampaknya mendapatkan dukungan. Surat kabar Merah Muda memberi veteran itu 60% untuk memulai di atas pemain Italia yang lebih muda, 40%. Mantan pemain Porto itu akan bergabung dengan rekan senegaranya Gleison Bremer dan kapten klub Danilo. Di lini tengah, Manuel Locatelli akan beroperasi sebagai regista, dengan Adrien Rabiot dan Fabio Miretti di sisinya. Paul Pogba dan Nicolo Fagioli sama-sama masuk skuad, tetapi tidak ada yang cukup fit untuk menjadi starter. Timothy Weah akan melakukan debutnya di Serie A, menempati sayap kanan. Di sayap seberang, Andrea Cambiaso sedikit difavoritkan, 60%, untuk memulai di depan Filip Kostic, 40%. Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic akan menjadi ujung tombak pasukan Nyonya Tua. Sedangkan untuk tuan rumah, Andrea Sottil juga akan mengadopsi formasi 3-5-2. Florian Thauvin akan bergabung dengan Beto dalam serangan. Udinese Silvestri, Perez, Bijol, Kabasele, Ebosele, Zarraga, Wallis, Lovric, Kamara, Thauvin, Beto. Juventus Szczęsny, Danilo, Bremer, Sandro, Gatti, Weah, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Kostic, Chiesa, Vlahovic.
3 pemain Udinese yang diwaspadai Juventus di laga pembuka musim. Setelah melewati musim yang panjang dan sebagian besar lancar, penantian akhirnya berakhir, karena Juventus bersiap untuk menghadapi Udinese di pertandingan pembuka musim mereka. Terakhir kali Bianconeri memulai musim Serie A mereka di Dacia Arena, mereka pulang dengan 1 poin setelah menyia-nyiakan keunggulan 2 gol. Itu juga menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo untuk klub. Oleh karena itu, pasukan Max Allegri akan membidik perjalanan yang lebih sejahtera kali ini. Meski demikian, mereka menghadapi lawan yang tangguh. Meski kehilangan servis beberapa pemain, Becao, Pereira, Udogie, Zbrete tetap menjadi musuh yang berbahaya. Jadi mari kita lihat lebih dekat 3 pemain Udinese yang harus diwaspadai Juventus pada Minggu malam. Marco Silvestri, kiper. Sejak hari-harinya di Hellas Verona, Marco Silvestri cenderung mengantarkan barang melawan nyonya tua. Pemain berusia 32 tahun itu mungkin bukan penjaga gawang paling menonjol di semenanjung Italia, tetapi ia tetap menjadi penjaga gawang andal yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan penyelamatan yang mencengangkan. Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa harus klinis di depan gawang jika mereka ingin memenangkan duel mereka melawan kiper Italia. Sandi Lovric, gelandang. Dengan kepergian Roberto Pereira dan Lazar Samardzic yang terganggu dengan gejolak transfer baru-baru ini, Sandi Lovric akan memberikan sentuhan berkualitas di lini tengah. Pemain berusia 25 tahun ini tampil solid, tetapi dia pasti masih memiliki lebih banyak ruang untuk perbaikan. Pemain Slovenia itu akan bersemangat untuk memulai musim baru dengan penampilan kelas master melawan salah satu elit liga. Florian Thauvin, penyerang kedua. Sementara Gerard Deulofeu masih belum pulih dari cedera parah, Florian Thauvin akan beroperasi sebagai pemain bebas tepat di belakang Beto. Pada usia 30 tahun, mantan bintang Olimpik Marseille ini tidak mungkin memenuhi janji awalnya, tetapi kita berbicara tentang bakat lincah yang dapat melakukan penampilan memukau dan permainan elegan pada hari Minggu tertentu. Apa selanjutnya untuk Leonardo Bonucci setelah kelalaian Juventus terbaru? Ini merupakan musim panas yang menyedihkan bagi mantan kapten Juventus Leonardo Bonucci. Bek yang menua mendapati dirinya terbuang di Continasa sejak kembali dari liburan. Pemain berusia 36 tahun itu masih memiliki kontrak 1 tahun, tetapi klub menegaskan bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari proyek teknis Max Allegri. Oleh karena itu, manajemen dan pelatih telah mengambil serangkaian langkah dalam upaya mereka untuk mendorong pemain Italia itu keluar dari klub. Bonucci harus berlatih secara terpisah dari tuan rumah utama Allegri. Saat skuad melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk tur pramusim, dia tetap di Turin. Akhir pekan ini, Juventus merilis daftar skuad resmi mereka, dengan nama Leo tidak terlihat. Jadi setelah kelalaian terakhir, apa langkah selanjutnya untuk kapten yang terbuang? Menurut Tuttosport via Il Bianconero, Bonucci masih berusaha mencari klub baru. Union Berlin tetap menjadi tujuan yang paling mungkin. Meski demikian, pemenang Euro 2020 itu masih menunggu proposal Serie A, idealnya dari Lazio. Pemain berusia 36 tahun itu masih memiliki kontrak 1 tahun, tetapi klub menegaskan bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari proyek teknis Max Allegri. Oleh karena itu, manajemen dan pelatih telah mengambil serangkaian langkah dalam upaya mereka untuk mendorong pemain Italia itu keluar dari klub. Bonucci harus berlatih secara terpisah dari tuan rumah utama Allegri. Saat skuad melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk tur pramusim, dia tetap di Turin. Akhir pekan ini, Juventus merilis daftar skuad resmi mereka, dengan nama Leo tidak terlihat. Jadi setelah kelalaian terakhir, apa langkah selanjutnya untuk kapten yang terbuang? Menurut Tuttosport via Il Bianconero, Bonucci masih berusaha mencari klub baru. Union Berlin tetap menjadi tujuan yang paling mungkin. Meski demikian, pemenang Euro 2020 itu masih menunggu proposal Serie A, idealnya dari Lazio. Pemain asal Italia itu lebih memilih untuk tinggal di semenanjung dan mungkin berjuang untuk mendapatkan tempat di tim nasional Luciano Spalletti. Bek veteran itu bergabung dengan Juventus pada 2010.
Dia menghabiskan musim 2017-18 di Milan sebelum kembali secara sensasional ke Turin. Chiesa Vlahovic mencetak gol saat Juventus memulai kampanye mereka dengan kemenangan meyakinkan. Juventus memulai kampanye mereka dengan cara terbaik, menyisihkan Udinese dengan 3 gol tak terjawab di Dacia Arena di Friuli. Bianconeri memimpin lebih awal dan menegaskan otoritas mereka selama sisa babak pertama sebelum berlayar dengan aman menuju garis finish di babak kedua. Max Allegri mengawali pertandingan dengan formasi 3-5-2 yang dipimpin Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa. Butuh bintang Italia lebih dari 1 menit untuk memecahkan kebuntuan dengan drive rendah dari tepi kotak. Tekanan Adrien Rabiot memicu umpan buruk dari lawan, memberikan bola kepada Dusan Vlahovic di piring perak. Petenis Serbia itu menyerang Chiesa yang memberikan serangan pertama. Pemain berusia 25 tahun itu mengambil dari tempat dia pergi musim lalu, karena dialah yang mencetak gol terakhir Juventus di musim sebelumnya. Ironisnya di Udine. Tapi tidak seperti musim lalu, Bianconeri tidak berpuas diri setelah memimpin. Sebaliknya, mereka terus mendorong lebih banyak, dengan Udinese yang kebingungan tidak mampu merespon. Alexandro memenangkan tendangan penalti karena handball, dan Vlahovic tidak melakukan kesalahan dari titik penalti, menggandakan keunggulan Nyonya Tua. Sebelum akhir babak pertama, Chiesa memberi umpan kepada Cambiaso dengan bak HL yang cerdas, dan yang terakhir menemukan Rabiot dengan umpan silang sensasional dari kiri, memungkinkan pemain Prancis itu menyundul bola ke dalam gawang terbuka, mengakhiri babak pertama dengan 3 gol tanpa jawaban. Di babak kedua, ritme Juve mau tidak mau turun seiring dengan sikap tim. Bianconeri duduk lebih dalam, memicu kenangan dari penampilan klub selama beberapa musim terakhir. Tim tamu menciptakan sangat sedikit peluang sepanjang babak kedua, sambil semakin mengandalkan aksi heroik Wojciech Szczęsny untuk mempertahankan clean sheet. Namun demikian, Allegri memanfaatkan keunggulannya untuk melakukan beberapa percobaan, termasuk mencoba Weston S1MCH Pronunciation Kenya di sayap kanan, menguji kondisi Nicolo Fagioli dan memberikan Kenan Yildiz debut seniornya. Pada akhirnya, skor tetap utuh, karena Juventus meninggalkan Udine dengan 3 gol dan poin yang sama.